dosa-dosa bisa digugurkan adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan Nabi memberi syafaat kepada umatnya. Kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Namun ada syaratnya, seorang pelaku dosa besar bisa mendapatkan syafaat Nabi. Dia tidak boleh melakukan kesyirikan. Makanya kata Nabi SAW waktu ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka seorang semakin tidak ingin dipuji oleh orang lain. Seorang yang semakin menyembunyikan amalannya. Seorang yang tidak suka men-share amal solehnya. Seorang yang suka menutupi amal solehnya. Seorang semakin jauh dari harapan untuk disanjung oleh orang lain, maka dia paling bahagia untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ternyata dia melakukan kesyirikan, dia riya, dia ujub, pamer amal solehnya, cerita ke sana sini, setiap apa yang dilakukan dia share di media sosial agar semua orang tahu, maka ini dia kurang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Aku menyisakan doaku yang pasti dikabulkan sebagai syafaat bagi umatku. Niscaya syafaatku ini akan mengenai seluruh orang yang meninggal dari umatku yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anti kalau ingin dapat syafaat, Bapak ingin dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lakukan apa? Kesyirikan. Nah, kalau Nabi sudah beri syafaat, dosa-dosa bisa gugur. Makanya Nabi berkata, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Berarti dosa-dosanya bisa gugur gara-gara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fina. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebab yang ketujuh. Musibah-musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba untuk menghapuskan dosa-dosanya. Dan ini terlalu banyak dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau seandainya setiap musibah dikasih, setiap dosa dikasih musibah, kita binasa. Tapi Allah hanya memberikan musibah kepada sebagian dosa, sebagian lagi Allah ampuni. Sebagian lagi Allah ampuni. Kalau setiap dosa kita lakukan ada musibahnya, kita binasa. Allah mengatakan, "Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa saja yang menimpamu dari keburukan itu dari dirimu sendiri. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin wasab, penyakit, dia sakit, kalau dia sabar menghadapinya menggugurkan dosa. Wala nasabin, dia lelah, letih, capek, maka itu juga akan menghapuskan dosa-dosanya. Wala hazanin, wala hammin, suatu yang dia khawatirkan di depan nanti bagaimana, perasaan kekhawatiran tersebut kalau dia sabar menghadapinya akan menghapuskan dosa-dosa. Wala hazanin, dia ditimpa dengan apa? Kesedihan masa lalu, susah untuk dia lupakan. Wala ghammin, kegelisahan dalam dirinya. Wala adzan, suatu apapun yang mengganggunya, sampai duri yang menusuknya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi semua yang perkara yang tidak kita sukai, kalau menimpa kita kemudian kita menghadapinya dengan baik, maka akan menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Sampai masalah sedih, seorang sedih. Bahkan seorang terkadang dia bingung, saya kenapa ini, kok saya gelisah, kok saya sedih, perasaan saya tidak melakukan dosa. Dia pasti melakukan dosa, cuma dia lupa mungkin. Terkadang Allah cuma kasih musibah apa? Kegelisahan, kesedihan, untuk menggugurkan dosa-dosanya. Allah tidak berikan dia musibah besar, meninggal anaknya, suaminya ketabrak mobil, enggak. Cuma apa? Kesedihan, kegelisahan.
maka hadapi dengan tenang. Itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Allah kasih sakit, sakit yang tidak parah-parah, sakit. Allah kasih sakit untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Dalam satu hadis kata Nabi SAW mengatakan, la tasubbil humma, hadis sahih riwayat Imam Muslim. La tasubbil humma, janganlah engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama tudhibul kir kama yudhibul kir khabathal hadid. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencela demam, karena demam itu akan menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Makanya kita juga tidak, kalau kita sakit sudah hadapi dengan baik. Demam menggugurkan dosa-dosa, sakit gigi menggugurkan dosa-dosa, apalagi sakit hati. Dosa-dosa. Bukankah disunahkan kalau kita menjenguk orang sakit, kita ucapkan apa? Tahurun insyaallah. Artinya semoga penyakitmu ini menggugurkan dosa-dosa. Jadi semua yang kita rasakan itu, kesedihan itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya. Bahkan dalam satu hadis, senantiasa seseorang diberi musibah sampai dia berjalan tanpa ada dosa sama sekali dalam dirinya. Kata Nabi SAW, idza arada bi abdil khaira ajjalahu al-uqubata fid dunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi abdi syarra amsaka anhu yaumal qiyamah. Amsaka anhu hatta yuwafiya biha yaumal qiyamah. Kalau Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tunda, nanti Allah balas pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya kalau Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan beri ujian kepada mereka. Jadi musibah yang menimpa kita apapun, kita harus hadapi dengan baik. Kalau kita hadapi dengan baik, maka musibah tersebut akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat sekaligus. Tapi kalau ternyata kita terkena musibah, ternyata kita jaza, kita marah-marah, kita ngamuk, kita tidak hadapi dengan kesabaran, maka musibah tersebut tidak menggugurkan dosa-dosa, bahkan menurunkan derajat seorang hamba. Jadi ibu-ibu hadapi permasalahan dengan tenang. Ibu-ibu sakit, tenang. Jangan menunjukkan bentuk protes kepada Allah seperti, aduh ini sakit kok nggak sembuh-sembuh. Ini seakan-akan protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadapi dengan baik, ya. Hadapi dengan baik. Jangan sampai kita menghadapi musibah ternyata kita marah-marah kepada Allah, maka itu tidak akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Tentunya kita tidak ingin, jangan kita minta sama musibah kepada Allah. Jangan kita bilang, ya Allah berikanlah musibah kepadaku, dosa-dosaku terlalu banyak. Jangan. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Janganlah kalian minta bertemu dengan musuh, tapi kalau sudah ketemu sabar. Jangan minta musibah kepada Allah, tapi kalau kasih musibah kita sabar menghadapinya. Lebih baik Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan istighfar daripada dikasih musibah. Iya tidak? Namun terkadang kita ini istighfarnya enggak beres, terkadang tobatnya enggak beres. Maka Allah ini masih punya ada dosa-dosa, untuk mencuci dosa-dosa ini Allah kasih musibah. Kenapa? Karena istighfar kita tidak beres, tobat kita tidak beres. Kita sudah bertobat, kita sudah istighfar, ada dosa-dosa kita yang sudah gugur, tapi belum semuanya. Nah ini untuk menggugurkan sisa dosa-dosa yang belum gugur ini, maka Allah kasih apa? Musibah. Jadi ibu sabar kalau menghadapi apa? Musibah. Tapi itu sebab yang keberapa tadi? Ketujuh. Sebab yang kedelapan, ma yahsulu fil qabri minal fitnati wad-dhaqtah war-raw'ah. Apa yang dialami oleh seorang muslim dalam kuburannya tatkala difitnah, itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kondisi menakutkan. Al-aswadani al-azraqani. Kata Nabi SAW, malaikat Munkar dan Nakir dalam kondisi berwarna biru dan dalam kondisi berwarna hitam, mengerikan dilihat, membuat orang lupa dengan jawaban, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian terjadi dhaqtah, itu dhammah, dia seperti dihimpit oleh kuburan. Setiap orang akan mengalami tersebut dalam kuburannya. Dalam satu hadis, ya Rasulullah SAW bersabda, inna lil qabri dhaqdatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi, sungguhnya dalam kuburan itu ada tekanan, tidak ada seorang pun yang selamat. Seandainya ada orang yang selamat, maka yang akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz.
Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabat yang meninggal karena terkena panah dalam perang Khandaq. Akhirnya dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Artinya dia orang yang sangat soleh. Tetapi dia pun tidak lolos dari dhaqtah, dari tekanan dalam kuburan. Tekanan-tekanan seperti ini dalam kuburan itu bukanlah siksa kubur, tapi sesuatu yang dialami oleh seorang mukmin tatkala dalam kuburan. Seperti kelaziman orang masuk dalam kuburan. Seperti seorang tatkala di dunia, dia sedih, dia merasakan sakaratul maut. Bukan berarti karena dosa-dosanya, tidak. Tapi hal itu adalah kelaziman dari kehidupan. Tatkala kehidupan akan meninggalkannya, dia akan merasakan sakaratul maut. Dan itu akan mengurangi dosa-dosa. Sama tatkala seorang masuk dalam kuburan, dia langsung mengalami dhamma, dhaqtah dari dalam kuburan. Itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Baru nanti kalau sudah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, baru dia akan kalau bisa jawab mendapatkan nikmat kubur, kalau enggak bisa jawab dapat azab kubur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini adalah sebab di antara dosa-dosa digugurkan tatkala dalam kuburan seorang mengalami penghimpitan dari kuburan. Sebab yang kesembilan, ahwal yaumil qiyamah wa karbuha wa syada'iduha, yaitu kondisi-kondisi yang berat pada hari kiamat. Karena seorang tatkala dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sangat berat, dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak ada harta yang dia bawa, dibawa terik matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran, kondisi sangat mengerikan. Kemudian tatkala dia disidang, dia menghadapi kondisi sangat mengerikan, yang menyidang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dihisab, sama, juga dia mengalami perkara yang sangat berat. Dibongkar aib-aibnya, disebutkan kesalahan-kesalahannya yang selama ini tersembunyikan. Kemudian di mizan tatkala ditimbang. Kemudian tatkala suruh lewat sirat. Bayangkan lewat sirat yang sangat tipis dan sangat tajam. Sementara di samping-sampingnya ada kalalib, khatatif, besi-besi yang siap mencabik-cabik orang yang melewatnya. Semua kondisi hari kiamat sangat mengerikan. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, seluruh kondisi-kondisi ini akan mengurangi dosa-dosa seorang hamba. Oleh karenanya di antara orang yang lewat di atas sirat, ada sebagian kaum muslimin yang waktu dia lihat sirat maka tercabik-cabik badannya. Sampai-sampai dia tidak bisa berjalan di atas sirat kecuali dengan perutnya. Tatkala dicabik-cabik oleh besi-besi tersebut di samping sirat, ya, tidak membuat dia masuk neraka, tidak. Dia tetap selamat ke surga, tapi itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Akhirnya dia selamat, akhirnya dia masuk surga. Baik, itu sebab yang ke-9. Sebab yang ke-10, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, rahmatullahi wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababin minal ibad. Yaitu Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah memaafkan tanpa sebab dari hamba. Tetapi karena kasih sayang Allah yang sangat luas, tiba-tiba Allah ampuni begitu saja. Bisa saja Allah melakukan demikian. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Setiap musibah yang menimpa kalian tidak lain kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan banyak Allah ampuni dosa-dosa kalian. Tanpa ada sebab, tapi Allah ampuni begitu saja karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik.